Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari salah satu kelompok 11 TKJ 3 dan di sini kami diberikan tugas oleh Ibu Nunung Nurhayati yang mata pelajaran produktifnya itu tentang instalasi sistem operasi jaringan yang berbasis GUI dan teks. Dan di sini kami diberikan tugas oleh Ibu Nunung untuk membuat video tutorial tentang instalasi Linux Debian 7 yang berbasis teks. Eh, di sini kami juga beranggota 6 orang. Salah satunya saya sendiri, Serasiana. Dan di samping saya ada Inki Lucialinsi dan juga ada Alfiani. Yang selanjutnya Lilis Koliso. Dan ini Saya Sulaiman. dan satu lagi yang Fitriani. Itu nama-nama kelompok kami. Nah, kita langsung saja simak bagaimana tutorialnya. Oke, di sini kami ada langkah pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Sulaiman. Berantakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada instalasi atau video tutorial ini, untuk peralatan dan bahan yang akan disediakan atau yang perlu untuk instalasi Linux Debian 7 ini, yang pertama adalah file instalasi dari sistem operasi Linux Debian 7 itu sendiri. Nah, saya sudah menyediakan atau sudah mendownload file instalasi tersebut. File instalasi tersebut bisa di-download di internet ataupun bisa membelinya ataupun bisa memesannya ke distro-distro. Tapi kebanyakan dari Linux berbasisnya yang sudah open source atau gratis gitu ya, yang free. Nah, yang kedua, saya di sini menggunakan mesin virtual untuk menginstal sistem operasi Linux Debian ini. Mesin virtual ini harus terinstall terlebih dahulu ke komputer. Karena kalau belum terinstall, maka aplikasi tersebut tidak bisa berjalan atau tidak berfungsi. Nah, saya di sini sudah menginstalkan salah satu mesin virtual yang ada. Nah, saya mengambil dari mesin virtual Oracle Virtual Machine VirtualBox, yang mana ini saya mengambil ini karena ini gratis. Jadi kalau kita mendownloadnya ini tidak berbayar. Kalau mesin virtual yang lainnya berbayar. Sekarang kita buka VirtualBox-nya dan lanjut menginstalasi sistem operasinya. Nah, di sini sudah tampil jendela dari VirtualBox atau mesin virtual yang saya sediakan. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat tempat untuk menginstalasi sistem operasi yang akan kita instalkan di VirtualBox ini dengan cara yaitu dengan tekan baru atau new. Nah, pada tampilan berikutnya setelah kita menekan new atau baru, ada tampilan pengisian nama ataupun yang lainnya. Ini kalau pengisian nama bisa diisi dengan apapun, terserah yang kita inginkan. Yang kedua adalah tipe, menentukan tipe dari sistem operasi tersebut. Apakah tipe dari Microsoft of Windows atau dari perusahaan Microsoft ataupun dari Linux ataupun dari yang lainnya. Yang pertama, yang selanjutnya adalah menentukan versi yang dimiliki dari sistem operasi tersebut. Versinya versi berapa? Pertama kita isikan nama ini. Saya mengisikannya dengan Debian 7 agar bisa langsung. Nah, kalau menuliskan di sini nama atau dari salah satu sistem operasi yang ada di
vendor-vendornya, maka langsung muncul tipe dari vendor yang pembuat dari sistem operasi ini. Di sini sudah tipenya sudah Linux. Yang selanjutnya versinya yaitu Debian. Debian yang 32 bit karena file instalasi yang saya punya, yang saya miliki adalah bernilai 32 bit. Kita klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah menentukan ukuran RAM atau memori yang akan digunakan pada proses instalasi ini. Saya menggunakan sebesar 512 MB untuk proses instalasi ini. Selanjutnya, kalau sudah menentukan berapa besarnya memori yang akan digunakan, selanjutnya klik lanjut atau next. Nah, di sini tampilan untuk membuat mesin virtual atau harddisk virtual atau menginstalasi sistem operasi secara virtual. Apakah kita ingin menambahkan harddisk virtual ataukah mau membuatnya sekarang seperti itu. Nah, sekarang kita belum membuatnya. Nah, untuk membuat mesin virtualnya kita klik buat atau create. Klik. Selanjutnya di sini tampil jendela untuk menentukan tipe berkas atau ekstensi yang akan, misalnya kita sudah selesai instalasi. Nah, hasil instalasi tersebut akan tersimpan melalui dan berekstensi seperti apa. Nah, untuk ekstensi yang saya pilih sekarang adalah ekstensi FDI, di mana FDI ini hanya bisa dibaca di VirtualBox mesin saja, di aplikasi VirtualBox mesin Oracle ya. Kita klik lanjut. Di sini penyimpanan harddisk secara fisik kita pilih dialokasikan secara dinamik atau bisa disebut juga secara otomatis nanti akan dialokasikan. Klik lanjut. Selanjutnya adalah menentukan besarnya atau berapa besar harddisk yang akan kita gunakan pada instalasi sistem operasi Linux Debian 7 ini. Di sini dianjurkan untuk menurut VirtualBox mesin ini dianjurkan sudah ditentukan 8 GB minimalnya untuk instalasi ini. Jikalau kita ingin menambahkannya, kita bisa menambahkannya. Saya di sini 8 GB saja dan klik buat atau create. Nah, selanjutnya ini sudah tercipta atau sudah terbuat file atau tempat untuk menyimpan sistem operasi tersebut atau tempat untuk menginstalkan sistem operasi Debian 7 ini. Untuk langkah selanjutnya adalah memasukkan atau memilih sistem operasi atau file instalasi yang akan diinstalkan di VirtualBox ini. Kita klik pengaturan, klik pada icon pengaturan, klik, pilih. Selanjutnya sudah tampil menu pengaturan ini, terdapat beberapa menu, beberapa pilihan. Nah, untuk memasukkan atau memasukkan file instalasinya, kita pilih ke penyimpanan atau storage. Nah, untuk ini di penyimpanan ada pengendali IDE. Di sini kita mengisikannya di sini, di IDE, di pengendali IDE. Nah, di sini kan masih kosong. Kemudian kita tambahkan dengan mengklik icon yang berbentuk keping CD dan ada icon plus gitu ya. Menandakan bahwa kita akan menambahkan suatu data atau file. Kita klik. Kemudian pilih disk. Kita memilih di mana kita menyimpan filenya, file instalasinya. Saya menyimpannya di hard disk di di sini. Ini sudah tampil ada, kita pilih sistem operasinya atau file instalasinya, kemudian open. Sini sudah ditambahkan dan yang kosong kita hapus saja. Sini kita sudah tambahkan file instalasi yang akan kita instalkan ke mesin virtual ini. Setelah selesai sudah ditambahkan, kita klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya adalah memulai proses instalasi. Yang
di mana file instalasi sudah dimasukkan tadi. Selanjutnya kita mulai dengan cara menekan mulai atau klik mulai. Di situ ada pemberitahuan bahwasanya ya pemberitahuan apa gagal, tapi kita bisa mengantisipasinya dengan klik kanan kemudian mulai kembali. Nah, ini sudah berhasil untuk ke instalasi. Nah, sekarang kita masuk ke menu instalasi atau tampilan instalasi Debian versi 7 yang pertama. Ini tampilan atau jendela instalasi yang pertama. Untuk di jendela ini kita pilih yang pertama yaitu install. Kalau di sini ada beberapa pilihan, ada install. Kalau yang bacaan installnya saja ini menginstal secara atau berbasis teks. Sedangkan yang graphical install adalah menginstal sistem operasi ini dengan berbasis GUI. Ya, seperti itu. Kita pilih yang install karena di sini kita menginstal secara atau berbasis teks. Tekan enter. Selanjutnya tampil jendela yang mana di sini kita diberi pilihan oleh sistem operasi. Kita memilih bahasa instalasi yang akan digunakan untuk proses instalasi kita ini. Di sini kita pilih saja Indonesia agar lebih dimengerti karena kita mengerti bahasa Indonesia seperti itu. Kita pilih Indonesia dengan menekan enter. Kemudian negara atau kawasan yang kita tempati kita pilih. Kita bertempat di Indonesia, pilih Indonesia. Selanjutnya ini mengatur keyboard. Nah, keyboard ini ada beberapa pilihan. Ada misalnya keyboard ini ditentukan kita inginnya bahasa Arab. Bisa kita memilih dengan bahasa Arab. Nah, sedangkan yang umum digunakan untuk bahasa keyboard yang digunakan umum-umum ini adalah Inggris Amerika atau Inggris United States. Ya, yang bertipe atau biasanya itu QWERTY. Nah, itu adalah mode keyboard dari Inggris Amerika atau Inggris United States. Kita pilih yang Inggris Amerika atau Inggris United States yang pertama ini. Tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Proses instalasi ini memang membutuhkan beberapa waktu. Cukup lama. Kita tunggu sampai muncul tampilan berikutnya atau pemilihan berikutnya. Nah, ini sudah muncul adalah pengisian nama host. Pengisian nama host ini bisa diisi dengan nama kita sendiri ataupun yang lainnya. Saya mengisikannya atau kita mengisikannya dengan Debian saja, sudah ada di sini. Kemudian kita tekan tab dan lanjutkan tekan enter. Nah, di sini kita diberi pilihan apakah kita mengisikan nama domain atau tidak. Apabila kita mempunyai nama domain, maka kita boleh mengisikannya. Jikalau tidak, kita juga boleh untuk tidak mengisikannya.
kalau kita menggunakan komputer ini atau sistem operasi ini hanya di rumah gitu ya, tidak di jaringan. Selanjutnya kita tekan tab, kemudian lanjutkan, pilih lanjutkan, tekan enter. Nah, selanjutnya adalah pemberitahuan untuk mengisikan kata sandi root. Di sini saya akan mengisikan kata sandi untuk root ini dengan angka 1. Kemudian tab dan lanjutkan, tekan enter. Masukkan lagi kata sandi. Kemudian di sini ada perintah untuk mengisikan username atau nama pengguna. Nama pengguna dari kita saya isikan dengan nama kelas kita sendiri, yaitu 11 TKJ 3. Kemudian tab dan lanjutkan. Nama untuk akunnya kita klik lagi, pilih lagi 11 TKJ 3. Kemudian lanjutkan. Oh, ternyata di sini tidak bisa. Kita lanjutkan. Nama ini username 11 TKJ 3. Kemudian tekan enter. Dengan nama saya sendiri saja, Sulaiman. Kita klik lanjutkan. Oke, ini sudah berhasil. Mau. Dan selanjutnya kita untuk mengisikan kata sandi dari pengguna atau dari username tersebut. Nah, dari username ini adalah untuk akun untuk masuk ke dalam sistem operasi atau akun login masuk ke dalam sistem operasi. Nah, kata sandi ini adalah kata sandi untuk login, bukan kata sandi untuk root. Kita isikan dengan 1 sama saja passwordnya. Kemudian tekan lanjutkan, enter. Masukkan lagi kata sandinya. Dan tunggu proses selanjutnya atau tampilan berikutnya. Nah, untuk tampilan berikutnya adalah mengatur zona waktu atau memilih zona waktu tergantung kita berada di daerah atau wilayah mana. Khususnya di Indonesia ini ada 3 wilayah. Ada 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, saya berada pada zona pada wilayah dari waktu Indonesia Barat. Saya pilih waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya tampil atau muncul tampilan untuk pemartisian harddisk yang telah kita tentukan besarnya pada waktu menentukan harddisknya. Kita pilih agar lebih mudah atau disarankan untuk para pemula memilih dengan partisi harddisk secara otomatis saja menggunakan seluruh harddisk yang ada yang sudah ditentukan besarnya. Yang pertama yaitu pilih terpandu gunakan seluruh harddisk, tekan enter. Kemudian memilih harddisk mana yang akan kita partisi. Inilah harddisk yang akan kita partisi. Tekan enter. Selanjutnya adalah memilih polanya, pola partisinya. Apakah kita memilih yang kedua atau ketiga? Nah, untuk pemula disarankan pemilihan yang pertama, yaitu semua berkas berada di satu partisi. Seperti itu. Kemudian tekan enter. Inilah dia hasil dari proses pemartisian harddisk secara otomatis oleh mesin virtual. Ini ada terbentuk 2 partisi, yaitu partisi ext4 dan partisi swap. Di mana kedua partisi ini berfungsi berbeda satu sama lainnya.
Halo partisi swap berfungsi untuk menyimpan file-file instalasi. Yang kemudian yang ext4 adalah untuk menyimpan file-file pribadi atau data-data yang lainnya selain file sistem seperti itu. Kemudian selesai mempartisi dan tulis perubahannya pada hard disk, tekan enter. Kemudian pilih ya untuk menuliskannya pada hard disk. Tunggu beberapa saat dan ini adalah proses pemasangan sistem operasi ke dalam mesin virtual. Ya, proses instalasi ini memang membutuhkan beberapa waktu dan kita tunggu saja sampai tampil menu atau pilihan. Nah, di sini kita diberi pilihan oleh sistem operasi ini untuk memilih cermin atau cermin dari arsip-arsip Debian yang berada di beberapa negara. Nah, di sini kita boleh memilihnya apabila kita tersambung ke internet, maka kita bisa memilihnya karena ataupun kita boleh untuk melanjutkan proses instalasinya tanpa menggunakan cermin arsip dari Debian. Saya pilih untuk melanjutkan penginstalan ini tanpa menggunakan cermin arsip. Kemudian pilih tab kembali untuk melanjutkan tanpa cermin dari arsip Debian ini. Tekan kembali, kemudian ya.
Kita tunggu sampai proses instalasi selesai atau ada pemberitahuan yang lainnya. Ya, aku kan berharap baik. Berdoa, bukan berharap, tapi moga-moga. Nah, pada tampilan berikutnya adalah tampilan untuk kita memilih apakah kita ingin berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Nah, di sini diperuntukkan bagi yang sudah bisa mengembangkan Debian atau mengembangkan sistem operasi Debian. Di sini saya pilih tidak saja, tidak untuk berpartisipasi dalam pengembangan Debian ini. Kita pilih tidak, enter, lanjut proses instalasi. Selanjutnya adalah memilih perangkat lunak yang akan kita install ke sistem operasinya. Nah, untuk ini terdapat satu pilihan yaitu menginstal perkakas sistem standar. Jadi sistem aplikasi-aplikasi standar yang akan kita instalkan. Seperti itu. Dan pilih lanjutkan. Selanjutnya tampil pemberitahuan apakah kita ingin menginstal bootloader Grub atau tidak. Nah, bootloader Grub ini memiliki beberapa fungsi. Yang salah satunya adalah berfungsi untuk eh, apabila kita menginstal lebih dari sistem operasi, satu sistem operasi, kita bisa menginstalkannya apabila kita sudah menginstalkan bootloader Grub pada sistem operasi ini. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari bootloader Grub. Kita memilihnya dengan memilih ya, menginstalkan bootloader Grub ini ke sistem operasi. Tekan enter.
Nah, akhirnya proses instalasi sistem operasi Linux Debian versi 7 ini sudah selesai. Yang langkah selanjutnya adalah merestart komputer atau merestart sistemnya untuk menyelesaikan keseluruhan sistem instalasi ini. Kita tekan lanjutkan. Kita tunggu sampai tampil pengisian login atau akun login beserta passwordnya untuk masuk ke sistem operasi. Nah, inilah tampilan dari sistem operasi Linux Debian versi 7, yang mana tampilannya berbentuk teks atau berupa teks, tidak ada GUI. Untuk masuk ke sistem operasinya, kita mengisikan akun login yang telah kita isikan pada waktu instalasi. Saya mengisikannya dengan nama saya khususnya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengisikan password. Kita isikan sesuai yang telah kita isikan tadi. Tekan enter. Kemudian inilah tampilan dari sistem operasi ini. Di sini langsung di komputer saya ini tampil masuk ke user biasa atau user bukan user root. Nah, untuk masuk ke user root pada komputer saya ini harus memasukkan perintah, yaitu perintah su. Kemudian kita tekan enter dan diperintahkan untuk mengisikan password. 1, kemudian enter. Nah, inilah tampilan dari user root dari sistem ini. Nah, yang terakhir untuk mematikan sistem operasi ini atau untuk men-shutdown-nya, kita masukkan perintah halt. Ini hanya sekedar tambahan saja untuk ini, untuk memerintahkan dari men-shutdown saja seperti itu. Masuk ke user biasa, kemudian masuk ke user root, dan kemudian perintah shutdown. Untuk memberikan perintah shutdown, kita isikan dengan perintah halt. Kemudian tekan enter. Maka sistem akan otomatis men-shutdown sistem itu sendiri. Nah, alhamdulillah proses instalasi telah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.